Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Pendeta Antoni beserta Ibu yang kami hormati yang bisa hadir pada saat ini, Pendeta Daniel beserta istri, dan juga Pendeta Heru sendirian tanpa istri, Pendeta Irwanto beserta Ibu, dan kita juga ada tamu dari, bukan tamu tapi sudah anggota kita, Bapak M. Reza beserta family. Welcome to Taman Safari Baptist Fellowship. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada sore hari ini kita merayakan Natal khusus untuk warga di sekitar Taman Safari Cisarua ini. Jadi kita berbahagia melihat anak-anak sudah berpakaian begitu cantik dan menarikan lagu-lagu yang menarik, dan semoga nanti yang ibu-ibunya yang besar-besar juga, bapak-bapaknya ikut juga menari. Jadi betapa bahagia kita hari ini merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat dan Penebus dosa kita, Yesus Kristus. Jadi marilah kita bergembira dalam acara ini. Sebentar lagi Bapak Pendeta Antoni akan membawakan firman-Nya. Biarlah firman yang disampaikan nanti dapat meresap menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih juga kepada Tuhan pada kesempatan sore hari ini kita tidak diberi hujan, cuaca cukup cerah dan baik, dan semua yang hadir tidak sulit untuk mendatangi ke tempat acara pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan tetap menjaga M3, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak kita tetap 1 meter antara satu dengan yang lain, sehingga kita terhindar dari pandemik COVID yang sedang marak di seluruh dunia saat ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat merayakan Hari Natal. Terima kasih. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah Natal kita. Biarlah dengan kesungguhan hati kita boleh mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan pujikan bersama-sama kalau malaikat menyanyi riang karena Yesus lahir. Biarlah kita semuanya juga memuji dengan sukacita. Gloria in excelsis Deo. Oh
Suara malak nan merdu nyaring di malam tenang, langit bumi berpadu berkumandang berdendang. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, apakah kau nyanyikan tak henti? Warta apa kau terima dari bala surgawi? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Marilah ke Bethlehem melihat bayi yang suci. Marilah ke Bethlehem, lihat bayi yang suci, dan sembah Raja Salam. Allah menjelma kini. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Di palungan pandanglah anak Allah yang tunggal. Di palungan pandanglah anak Allah yang tunggal, sebuah hati yang pasrah, diberi kasih kekal. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa pujian kita kepada Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh merasakan betapa kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita.
kita bersama-sama boleh merasakan hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mendekat padamu dan sentuh hatiku Tuhan. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian. Ibu Yani akan menolong kita untuk membuka di dalam doa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Tuhan yang di sorga, Bapa yang baik, di hari Natal yang kudus ini, kami persiapkan hati kami untuk menyambut, menerima kehadiran Putra Tuhan yang kudus. Tuhan, bantu kami mendengar hikmat kebenaran Tuhan lewat ibadah Natal ini, lewat khotbah firman yang disampaikan hamba-Mu Pak Pendeta Antoni. Tuhan, bantu kami mampu melakukan, berbuat, berkata-kata sesuai dengan kasih anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini, dari Natal yang lalu sampai saat ini. Kami tidak kekurangan dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun adanya COVID yang sudah jalan 2 tahun, kami terus bersyukur, berterima kasih. Kami mampu melewati ini semua karena kekuatan dari Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami yang sudah-sudah dan bebaskan kami dari yang jahat. Berkatilah kami di Natal ini dan tahun yang baru ke depan, agar kami mampu jadi anak yang selalu bersyukur, membawa kabar sukacita, damai sejahtera, mampu saling mengasihi dan memaafkan antar sesama kami, dan selalu memuliakan Bapa di sorga. Agar kami diberi kekuatan mampu menjadi anak kesayangan-Mu yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat-berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Yani yang boleh membuka kita di dalam doa ini. Kita akan bersama-sama kembali melanjutkan. Masih kuat berdiri? Halo, masih kuat berdiri? Amin. Tuhan Yesus baik buat kita.
Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita, kita boleh menari, kita boleh bertepuk tangan, sehingga kita boleh merasakan betapa rahmat Tuhan membuat Tuhan yang baik itu bisa boleh dapat kita rasakan pada saat Natal ini. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jempolnya mana? Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Tuhan kami. Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kaum wanita saja.
suara kaum wanita. Dia bangkit bagi kami semua. Kaum pria, suaranya kaum pria. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Bersama-sama Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali. Pujian persembahan dari Refugees Christmas Celebration dipersilahkan. Pastor Daniel, please.
Kita akan membacakan firman Tuhan dari Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Di sana yang kandang domba, bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Cinta kau turun ke dunia, memberikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Hari
Baik? Oke, baik. Kami senang, Ibu Stephanie dan saya, istri saya, senang bisa hadir malam ini untuk merayakan Natal bersama Safari Park Baptist Fellowship. Ini pertama kali kami pernah ke sini. Dan judul seperti sudah dibilang ada pengorbanan yang menyelamatkan. Dan kita akan membahas Matius 2, 16 sampai 18. Dan keluarga kami untuk beberapa tahun dulu, mungkin 13 tahun yang lalu, kami tinggal di Afghanistan. Dan sungguhnya saya lupa bilang ini, tapi untuk 12 tahun ini kami sedang bekerja di Jakarta dengan pengungsi, dengan orang Afgan, orang Iran, orang Ethiopia, orang Arab, banyak pengungsi. Dan sungguhnya mereka berkat yang luar biasa, karena banyak orang pengungsi sudah menjadi orang percaya, dan mereka sekarang sedang coba menyampaikan Injil kepada keluarga mereka dan teman mereka. Jadi mereka berkat yang luar biasa untuk lihat mereka menjadi orang percaya, kemudian sampaikan Injil dan memuridkan orang lain. Dan Pendeta Daniel dan saya sudah melayani bersama-sama untuk mungkin 8-9 tahun. Dan tetapi sebelum kami pindah ke Jakarta untuk bekerja dengan pengungsi, kami melayani di Afghanistan. Dan di Afghanistan, kira-kira hari Natal, kami sedang di satu kota yang sangat mirip dengan Bethlehem. Semua gedung-gedung, rumah-rumah, semua dibikin dengan seperti dari lumpur. Dan kalau ada foto itu hampir pas seperti itu mirip Bethlehem. Jadi pertama Natal kami ada di sana, ada salju yang jatuh dan semua indah sekali dan sepi sekali. Ada beberapa keledai, ada beberapa orang jalan di sana, tetapi kami mulai pikir, waduh, tidak ada orang di sini yang tahu cerita Natal. Itu mirip Bethlehem, tetapi Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, tetapi orang di sini masih belum mendengar cerita itu. Jadi, cerita kita malam ini akan mulai dengan 1 Petrus 1:18 sampai 20. Dan itu bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi kita bisa lihat bahwa Yesus adalah rencana keselamatan Allah dari sebelum penciptaan dunia. Yesus bukan plan B. Dia bukan rencana B. Dia plan A. Sejak sebelum dunia diciptakan, Allah sudah merencanakan kirim Yesus sebagai korban untuk menyelamatkan kita. Juga kita bisa lihat di Kejadian 3 bahwa walaupun Allah menciptakan dunia yang sempurna, manusia memutuskan untuk lakukan apa? Untuk melarang firman Tuhan dan makan buah terlarang itu. Kita jatuh ke dalam dosa, dan karena dosa itu, kita jatuh di bawah kutukan dosa dan kematian. Kita diusir dari Eden ke dunia yang susah, yang keras. Tetapi Allah masih mengasihi kita. Jadi, di kitab Perjanjian Lama, di buku Mikha, pasal 5 ayat 2, itu bilang, tetapi engkau, hai Bethlehem Ephrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kita.
sejak dahulu kala. 700 tahun sebelum Yesus tiba sebagai bayi, sudah ada nubuatan bahwa dia akan datang dari Bethlehem. Kemudian kita lihat juga di Yeremia 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Ini 500 tahun sebelum Yesus, tapi itu bilang yang sang Mesias, sang penyelamat, dia akan datang dari keturunan Daud. Dan sungguhnya ada ratusan nubuat, 500-700 tahun sebelum Yesus, yang menjelaskan bagaimana dia akan datang, apa dia akan lakukan. Tetapi pada masa itu orang tidak mengerti. Mereka coba pikir, ini akan seperti apa waktu dia datang. Tetapi akhirnya Yesus datang. Dia lahirkan di Bethlehem. Dia keturunan dari Raja Daud. Dia dilahirkan kepada Maria dan Yusuf. Dia dilahirkan di dalam kandang hewan dan diletakkan di dalam palungan. Dia dibungkus dengan kain kain yang usang itu. Dia orang miskin dan dia diletakkan di tempat dengan hewan-hewan lain karena dia dikirim sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dan ada orang Majus di Persia sungguhnya, seperti Pak Daniel dan temannya, mereka dari Persia. Pada waktu itu ada banyak orang Yahudi yang tinggal di Persia. Karena kalau ingat sejarah di dalam masa pembuangan Israel dari Babel, banyak orang Yahudi diusir dari Israel dan mereka tinggal di beberapa tempat di negeri, dan banyak tinggal di Persia. Jadi orang Persia mendengar tentang perjanjian lama. Mereka tahu nubuatan ini tentang Mesias. Jadi waktu mereka lihat bintang baru di angkasa, mereka tahu itu tanda bahwa Mesias sudah datang, sudah dilahirkan di Israel, di Yudea, dan mereka mulai perjalanan untuk lihat bayi ini yang akan menjadi raja orang Yahudi. Jadi mereka mereka berjalan ke Jerusalem, mereka lihat Raja Herodes, dan mereka tanya dia, kami sudah lihat bintang, kami tahu anak yang akan menjadi raja Israel sudah dilahirkan. Dia di mana? Dan Herodes sangat terkejut. Dia bilang, anak ini di mana? Saya belum tahu banyak tentang ini. Jadi dia tanya orang ahli Taurat dan pemimpin agama, anak ini akan dilahirkan di mana? Dan orang-orang agama itu mereka bilang, dia akan dilahirkan di Bethlehem dan dia akan keturunan Raja Daud. Jadi dia bilang kepada orang Majus ini, tolong saya pergi ke Bethlehem, periksa dengan seksama dan menemukan bayi ini, karena saya mau sujud menyembah dia bersamamu. Jadi mereka pergi ke Bethlehem, mereka lihat bintang di atas tempat anak ini, dan sungguhnya ini sudah beberapa tahun sejak dia dilahirkan. Kalau membaca Alkitab dengan baik, bisa lihat bahwa itu tidak bilang dia bayi sekarang, tapi dia sudah menjadi anak. Mungkin 1 tahun, 2 tahun sudah lewat, dan mereka membawa 3 hadiah kepada dia. 3 hadiah. Dan hadiah pertama itu emas. Ini nubuatan bahwa dia akan menjadi raja. Ada juga kemenyan. Itu nubuatan bahwa dia akan menjadi korban. Karena kemenyan ini dipakai untuk sistem korbanan di bait Allah. Kemudian ada yang ketiga,
Yang ketiga ada mur. Itu satu bumbu yang dipakai untuk membersihkan mayat waktu orang sudah meninggal. Ini karena ini nubuatan bahwa dia akan mati di salib dan akan dikuburkan sebagai korban untuk kita. Tetapi setelah mereka sujud menyembah dia, kasih hadiah kepada dia, kemudian ada malaikat yang menampakkan diri kepada mereka dan bilang, jangan kembali ke Herodes karena dia mau membunuh anak ini. Jadi mereka pulang di jalan lain. Tetapi juga malaikat itu menampak diri kepada Yusuf di dalam satu mimpi. Dan dia bilang, Raja Herodes coba mencari anak ini dan dia akan membunuh dia. Jadi lari diri ke Mesir. Jadi Yusuf bangun, dia membawa anak bayi ini dengan istrinya dan mereka pergi ke Mesir. Mereka menyingkirkan diri ke Mesir. Kemudian Herodes menyadari bahwa orang Majus ini tidak akan kembali. Kita akan membaca dari Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Menurut firman Tuhan, Allah berdaulat, hendaknya tidak dapat digagalkan. Tetapi orang-orang seperti Herodes, mereka pikir mereka bisa berhenti hendak Allah dengan tindakan mereka, seperti coba membunuh anak ini. Ada pasal lain dari Mazmur 2, 1 sampai 8 itu bilang, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan menggolok-golok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunung ke yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi menurut ini, dia bilang, ini nubuatan juga tentang Yesus. Bahwa orang akan coba membunuh dia, akan coba berhenti dia menjadi korban bagi kita. Tetapi hendak Allah tidak akan digagalkan. Dan bahwa dia akan menjadi raja di atas seluruh dunia. Bahwa dia akan menjadi keselamatan untuk seluruh orang. Kemudian Yesus dibesarkan di Nazaret. Malaikat menyampaikan diri lagi kepada dia dan bilang kembali kepada Yusuf dan bilang kembali ke Nazaret. Dan di sana Yesus dibesarkan. Dan dia dibesarkan seperti orang biasa. Dia miskin, dia tidak raya, dia orang biasa. Tetapi kemudian waktu dia kira-kira 30 tahun, dia mulai mengajar dengan kuasa. Dia mulai mengajar orang bahwa mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap
kekuatan mereka. Dia juga bilang kepada orang bahwa mereka harus kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan orang biasa, mereka senang, mereka sangat senang dengan pesan ini. Tetapi orang yang beragama sangat marah dengan Yesus. Dia lakukan banyak mujizat untuk membuktikan bahwa perkataan dia, pelajaran dia sungguh-sungguh dari Allah. Dia menyembuhkan orang yang buta, dia membangkitkan orang dari kematian, dia kasih makanan kepada 500 orang dari hanya makanan sedikit, dan dia juga mengampuni dosa. Dan walaupun orang biasa senang dengan dia, orang yang pemimpin-pemimpin agama tidak senang dengan dia karena dia bikin mereka tersinggung. Dia bilang kepada mereka, sebagai orang agama, kamu mengajar ini, tetapi kamu lakukan itu. Kamu orang munafik. Dia juga bilang bahwa dia punya hak untuk mengampuni dosa. Dan mereka bilang, wah, hanya Allah boleh mengampuni dosa. Mereka marah karena dia bikin diri sendiri sejajar, setara dengan Allah. Dan mereka sangat tersinggung. Tetapi pada waktu yang tepat, dia menyerahkan diri kepada tangan mereka. Dan mereka membunuh dia sebagai korban untuk kita. Jadi bayi itu yang datang di Natal, yang diletakkan di palungan itu di kandang hewan, dia menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan waktu dia meninggal, dia bilang, sudah selesai, dosa manusia sudah dilunasi. Tetapi kemudian pada hari ketiga, Allah membangkit dia kembali dari kematian. Dan dia lakukan itu, jadi kita bisa tahu bahwa dia punya kuasa di atas kematian, dan suatu hari nanti dia akan bangkit kembali kita dari kematian juga. Kita bisa lihat dari keselamatan dan harapan, kita hanya ditemukan di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain. Anak bayi itu di tempat kandang hewan itu, dia salah satu jalan yang Allah sudah bikin untuk kita, untuk dapat keselamatan. Kita tidak bisa dapat cukup perbuatan baik untuk menyelamatkan diri. Hanya Yesus bisa lakukan itu. Tetapi ini penting karena kalau Allah berdaulat, bahwa kalau kehendakan Tuhan tidak bisa digagalkan, maksudnya juga untuk kita punya janjian dari Tuhan bahwa kalau kita percaya kepada Dia dan kita terima Dia sebagai Juru Selamat kita, keselamatan tidak bisa dihapus untuk kita, tidak bisa dicabut. Kita akan punya keselamatan untuk selama-lamanya. Bahwa Dia juga, karena Dia dibangkitkan ke diri, Dia bilang Dia patah kutukan, dosa, dan kematian. Jadi sekarang kita tidak harus hidup di bawah kutukan dosa, di bawah kuasa dosa dan kematian. Kita bisa sekarang hidup sangat beda dari kita hidup dulu sebelum kita menjadi orang percaya. Dia datang untuk berubah hidup kita hari ini, tidak hanya di masa depan, tetapi hari ini Dia mau kasih kepada kita keselamatan. Kita juga bisa lihat keselamatan melalui Yesus adalah rencana Allah bagi manusia dari sebelum penciptaan dunia. Kita sudah membaca itu. Waktu Dia menciptakan dunia, Dia bilang bahwa Yesus adalah cara untuk, itu plan A, itu rencana A untuk menyelamatkan dunia. Jadi seperti saya bilang dulu, hanya ada satu jalan, itu melalui bayi kecil ini. Dan orang seperti Herodes yang coba berhenti kehendakan Tuhan, itu tidak akan jadi. Juga itu penting karena masih ada orang yang tidak mau keselamatan didengar oleh orang lain. Mereka tidak mau orang di dunia ini mendengar cerita ini, mendengar cerita Natal
dan terima Yesus dan dapat keselamatan. Masih ada orang yang coba berhenti orang dari mendengar itu. Jadi itu sangat penting karena Yesus bilang bahwa seluruh dunia akan mendengar cerita ini di Wahyu. Kita akan membahas itu sebentar lagi. Tapi kita juga lihat bahwa kita perlu berbagai harapan yang kita milik di dalam Yesus kepada keluarga, teman, dan kenalan kita. Ini waktu yang tepat untuk keluarga kita, untuk teman kita, dan kenalan kita untuk mendengar Injil. Semua orang bisa lihat hiasan-hiasan Natal di mana-mana, di mall, di rumah, di jalan. Ada tanda-tanda di mana-mana bahwa Natal sudah datang. Ini waktu persis untuk menyampaikan Injil bagi bayi itu datang untuk menyelamatkan dunia ini. Kita juga bisa lihat di Wahyu bahwa itu bilang bahwa semua orang dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa akan dikeliling Yesus, sujud menyembah Dia seperti orang-orang Majus itu. Orang-orang Majus itu mereka datang dari jauh, dari Persia, dan mereka sujud menyembah bayi itu. Wahyu bilang bahwa segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa akan mendengar Injil ini. Mereka akan dapat kabar baik ini. Dan orang dari semua suku-suku itu akan sujud menyembah Dia. Allah berdaulat. Dia hendaknya tidak akan digagalkan akan orang yang percaya di seluruh suku-suku itu. Tapi itu penting bahwa kita menyampaikan cerita ini kepada orang-orang lain. Kita sebagai orang Kristen, kita sudah mendengar cerita ini berapa kali? Mungkin 100 kali, 1000 kali mungkin lebih dari itu. Tetapi saya mau tanya, berapa kali kamu sendiri sudah menyampaikan cerita ini kepada orang lain? Kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada temanmu, kepada kenalanmu. Ini sangat penting. Kita harus sampaikan cerita ini, cerita Natal ini kepada orang lain. Cerita ini mulai dengan bayi yang kecil. Bayi yang kecil yang harus dirawat dengan ibunya, yang tidak bisa lakukan apa-apa untuk dia sendiri. Dia dilahirkan sebagai orang miskin di tempat yang tidak bersih, yang tidak baik, dan pasti hidup dia susah. Tapi dia datang jadi hidup kita jauh lebih baik. Bahwa orang bisa terima keselamatan dari korban itu. Tetapi dia juga minta bahwa kita mengorbankan diri untuk dia. Bahwa kita juga mengorbankan diri untuk dia. Dia minta bahwa kita melayani orang-orang lain yang belum mendengar cerita ini. Jadi Natal ini saya harap sementara keluargamu bertemu bersama-sama dan merayakan Natal ini bahwa keluargamu akan bercerita ini kepada orang lain dan akan ingat bahwa bayi ini datang untuk menyelamatkan tidak hanya keluargamu dan temanmu tetapi seluruh dunia. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas apa Engkau sudah lakukan melalui bayi ini yang datang sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Kami berterima kasih bahwa kami sudah mendengar cerita ini, bahwa kami sudah bertobat dari dosa kami sudah percaya, dan kami sudah diterima sebagai anak-Mu. Kami berdoa bahwa kehidupan kami akan berubah setiap hari oleh cerita ini, tetapi bahwa juga orang di keliling kami akan mendengar cerita ini juga. Dan hidup mereka akan berubah selama-lamanya. Bahwa mereka akan diterima di dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa semua hal ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih Pastor Anthony yang boleh menjadi berkat buat kita dari awal permulaan kejadian sampai pada saatnya Tuhan Yesus Kristus lahir. Anak itu, anak yang memberikan keselamatan. Pengorbanan anak-anak yang dibunuh oleh Herodes tidak menyurutkan rencana Allah dari semula yang tidak pernah bisa digagalkan oleh manusia. Puji nama Tuhan. Kita akan responi firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama. Biarlah sungguh-sungguh kita boleh dapat mencamkan lagu yang merdu. Karena damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bersama-sama memaknai akan Natal melalui penyalaan lilin. Oh Holy Night akan dinyanyikan oleh Janet. Lalu saya akan mengundang 5 di antara saudara sekalian untuk mewakili bahwa terang itu sudah datang. Bapak Tony Sumampau sebagai ketua perancang akan menyampaikan lilin yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan pernah ada di dalam kegelapan." Menjadi satu lambang terang yang begitu indah ini menerangi kegelapan.
Pastor Anthony akan menolong di bagian yang kedua. Sebagai berita, kita menyampaikan terang kepada dunia. Firman Allah yang telah disampaikan menjadi berita bagi terang melalui lilin yang dinyalakan. Lilin yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Yani sebagai perwakilan church leader, bahwa terang itu tidak bisa disembunyikan dimanapun juga. Terang itu harus tetap dinyalakan. Kristus yang lahir adalah terang. Dan biarlah itu menjadi terang yang boleh kita buktikan. Lilin yang keempat akan dinyalakan oleh Pendeta Heru Sudrajat sebagai perwakilan hamba Tuhan. Terang itu akan terus bercahaya sampai selama-lamanya. Terang yang sudah datang itu adalah terang dari Tuhan Yesus Kristus yang menerangi kegelapan dosa manusia. Dan terang itu harus tetap nyala. Kita akan nyanyikan bersama-sama, mari sujud. Mari. Bapak Erwin, perwakilan jemaat, Erwin Lumi akan menyalakan lilin. Yang kelima, kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan nyalakan lilin kita. Mari sujud dengan kidung malaikat malam. Di saat kami memegang lilin ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang melihat akan karya Tuhan.
Ketika bayi-bayi harus dibunuh oleh karena Yesus yang lahir. Pengorbanan bayi-bayi itu. Tetapi bayi Yesus tetap menjadi bayi yang menyelamatkan umat manusia. Kami boleh bersyukur Tuhan. Sehingga kami boleh melihat terang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh belajar untuk terus fokus kepada terang itu. Dan hidup kami terus diterangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terang itu sudah datang ke dalam dunia. Melalui Natal, Yesus lahir menjadi juru selamat pribadi kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dia yang sudah memberikan keselamatan buat kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Vokal grup dari SPBF akan menyanyikan lagu ini sambil kita akan memberikan persembahan. Kita hidup di dalam Tuhan, diciptakan jadi umat pilihan Tuhan, bukan berdasarkan usaha kita, melainkan karena karya Roh Tuhan. Bukanlah hasil pekerjaan tangan manusia, tapi oleh kasih karunia Tuhan kita. Bukanlah karena gagah dan hebatnya manusia, semua karena pemberian Roh Tuhan. Diciptakan untuk pekerjaannya, puji namanya, dipersiapkan Allah untuk hidup dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, diciptakan jadi umat pilihan Tuhan, bukan berdasarkan usaha kita, melainkan karena karya Roh Tuhan. Bukanlah Pekerjaan tangan manusia, tapi oleh kasih karunia Tuhan kita. Bukanlah karena gagah dan hebatnya manusia, tapi oleh pemberian Roh Tuhan.
namanya. Puji namanya. Dipersiapkan Allah untuk hidup dalam puji namanya. Diciptakan untuk pekerjaannya. Puji namanya. Dipersiapkan Allah untuk hidup dalam dalam Tuhan, dalam Oleh karena hari ini adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus Kristus, ada kue yang dipersembahkan oleh Taman Safari Indonesia buat Tuhan Yesus dan buat kita semua. Terima kasih atas inisiatif daripada Pak Tony dan Ibu Yani ya, yang tidak pernah disangka-sangka dan tidak pernah diduga-duga, tetapi suatu yang sangat istimewa. Oleh karena itu berlima yang ada di depan ini bisa maju ke depan untuk meniup bersama-sama. Jadi enggak tahu niupnya pakai apa, nanti terserah Pak Tony yang menjadi komandonya ya. Kita akan nyanyi bersama-sama ya, Happy Birthday ya. Nanti setelah meniup lalu nanti dipotong, silakan Ibu Yani yang mengatur, saya tidak tahu seperti apa pengaturan. Tetapi kita akan nyanyikan Happy Birthday to you. Happy Birthday untuk Tuhan Yesus Kristus yang lahir buat kita. Lalu pada penghujung akhir ini nanti Pendeta Heru akan berdoa untuk doa persembahan, ramah tamah, doa berkat. Kita akan berdoa bersama-sama dan akhirnya kita akan menutup dengan lagu Immanuel. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan melihat karya Allah melalui kelima hambanya sebagai perwakilan merayakan ulang tahun Tuhan kita Yesus Kristus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sampai matinya. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya oleh Bu Yani, oleh Bu Yani. Potong kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya untuk semua, untuk semua, untuk semua. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday sekali lagi. Happy birthday to
to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Boleh duduk Bapak-bapak. Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. panjang umur. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Siap. Oke, silakan Pendeta Heru, kita akan berdoa bersama-sama. Setelah itu nanti silakan yang lain bisa menikmati bersama-sama. Nanti Ibu Sari atau siapa yang akan memotongkan kue itu untuk boleh dibagi-bagi untuk yang lainnya. Silakan Pendeta Heru. Saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, menundukkan kepala, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai detik ini, dan kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan yang baru saja kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita berdoa untuk ramah tamah, dan saya akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita menundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini Engkau benar-benar berkarya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, apabila kami membandingkan apa yang sudah kami lakukan terhadap Engkau, maka tidak ada artinya sama sekali. Karena Engkau telah lebih dahulu mengorbankan dirimu, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, memang baru saja kami mempersembahkan sebagian dari milik kami berupa uang kami. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa jumlah uang yang kami persembahkan dan tidak berarti sama sekali buat kerajaan Tuhan. Namun Engkau menghargai kami. Oleh karena itulah maka kami mohon padamu, biarlah apa yang sudah kami persembahkan ini adalah semata-mata untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, sebentar ini kami akan beramah tamah. Terima kasih Tuhan atas makanan minuman yang sudah tersedia. Kami bersyukur kepadamu karena Safari Park Baptist Fellowship telah menjadi sarana bagi Tuhan, menjadi alat bagi Tuhan untuk memberkati kami. Oleh karena itulah maka kami memberkati mereka di dalam doa kami. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Secara khusus untuk Taman Safari Indonesia, baik yang berada di tempat ini maupun di tempat yang lain, kami mohon Engkau memberkati mereka semua Tuhan, baik satwa-satwa yang ada maupun para pekerja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk direksi Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Pak Jansen, Pak Frans, Pak Tony. Berkati mereka Tuhan. Tuhan, ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, namun kami tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Terima kasih buat Ibu Yani yang sudah menjadi bagian dari kehidupan Safari Park Baptist Fellowship ini Tuhan. Biarlah Ibu Yani juga merasakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan. Tuhan, lihatlah jemaat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mereka memohon berkat-Mu hari ini dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasihi, pulanglah dengan damai sejahtera Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin.
namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Selamat Natal, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Dan mohon maaf kalau makanan yang nantinya diterima silakan dibawa pulang. Jadi